Jadi apa namanya, di pokok bahasan ini fungsi-fungsi khusus fungsi yang pertama kita bahas adalah fungsi faktorial. Oke, sorry, faktorial. Ini suara saya jelas. Nah, fungsi faktorial itu kita mulai kita perhatikan integral tadi, integral 0 sampai tabel hingga. Ini tadi E pangkat minus alpha X dx. Ini hasilnya minus 1 per alpha. Minus 1 per alpha E pangkat minus alpha X. Minus alpha X 0 sampai tabel hingga. Kalau batas-batas integralnya dimasukkan, E tabel hingga E pangkat minus tabel hingga sama dengan 0, E pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Sehingga ini minus 1 per alpha 0 dikurang 1. Oke. Jadinya sama dengan 1 per alpha. Oke. Jadi kita punya integral 0 sampai tabel hingga E pangkat minus alpha X dx sama dengan minusnya yang 1 per alpha. Oke, ini tadi yang keliru. Nah, jadi kita punya integral, saya tuliskan ulang, E pangkat tabel hingga E pangkat minus alpha X dx sama dengan 1 per alpha. Nah, kalau kita turunkan terhadap alpha, ini juga kita turunkan terhadap alpha. Ruas kanan juga kita turunkan terhadap alpha. 1 per alpha. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap alpha, ruas kiri ini turunkan terhadap alpha berarti minus 0 sampai tabel hingga minus E pangkat minus alpha X minus X dx. Kalau ini diturunkan terhadap, nah ini d alpha, 1 per alpha itu alpha pangkat minus 1. Ini kalau diturunkan berarti sama dengan turunan biasa, minus 1 pangkatnya pindah ke depan jadi minus 1, satunya kita tidak tulis, kemudian ini dikurangi 1, berarti alpha pangkat minus 2. Berarti ini sama dengan minus 1 per alpha pangkat 2. Jadi kalau pangkat minus itu 1 per alpha pangkat minus 2. Sehingga di sini kita dapatkan minus 1 per alpha pangkat 2. Nah, di sini karena ruas kiri minus, ruas kanan minus, ini minusnya ini bisa kita hapus. Oke. Kemudian ini kita turunkan lagi terhadap alpha. Kita turunkan lagi terhadap alpha. Ini turunkan lagi terhadap alpha. Nah, ini jadinya minus integral 0 sampai tabel hingga minus X pangkat 2 E pangkat minus alpha X dx. Nah, kalau ini ruas kiri kita turunkan terhadap alpha, ini jadinya 2 kali 1 alpha pangkat minus 2. Oke. Sorry, alpha pangkat 3. Kemudian kalau diturunkan lagi, tulisnya sempit. Turunkan lagi d alpha. Ini turunkan lagi d alpha. Kita dapatkan minusnya di sini sudah tidak ada. Kita dapatkan
kita dapatkan berapa ini? Integral 0 sampai tabur hingga X pangkat 3 E pangkat minus alpha X dx. Ini sekarang jadi 3 kali 2 kali 1 per alpha pangkat 4. Oke. Jadi apa namanya? Itu bentuknya itu kalau kita turunkan itu beraturan seperti itu sehingga kita punya pola umum integral 0 sampai tabur hingga X pangkat N E pangkat minus X ini untuk alpha 1. Jadi kalau alfanya 1, alfanya alpha X, alpha X ini sama dengan N faktorial dibagi dengan alpha N tambah 1. Oke. Jadi ini berdasarkan tadi pola hasil yang didapatkan bisa ditulis fungsi didapatkan hubungan seperti ini. Oke. Jadi sebagai contoh kalau n-nya 3 berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Di sini alfa pangkat 4 berarti 3 tambah 1. Oke. Di sini tadi X-nya 2, N-nya 2, berarti sini 2 kali 1, 2 faktorial, alfanya, di sini 2 tambah 1 jadi 3. Oke. Nah, untuk alfa sama dengan 1, kalau alfanya sama dengan 1, kita punya integral 0 sampai tabur hingga X pangkat N E pangkat alfanya 1 berarti sini E pangkat minus X dx ini sama dengan N faktorial. Oke. Jadi kalau kita punya integral, Anda melihat bentuk integral seperti ini, bentuk integral yang terakhir ini, itu sama dengan N faktorial. Sebagai contoh misalnya, bisa tulis ulang integral Anda bisa mengaktifkan kameranya kalau untuk menghemat kuota Anda selama Anda menyimak kuliahnya. Oke. Integral 0 sampai tabur hingga X pangkat N E pangkat minus X dx ini sama dengan N faktorial. Oke. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan integral misalnya berbentuk seperti ini 0 sampai tabur hingga X pangkat 5 E pangkat minus X dx. Nah, coba tinggal kita bandingkan dengan bentuk fungsi ini. Ini fungsi faktorial. Fungsi faktorial berarti ini sama, ini kedua fungsi ini sama, tetapi yang kita ingin selesaikan n-nya sama dengan 5. Berarti di sini 5 faktorial atau ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 20 berapa hasilnya? 120. Oke, seperti itu cara kita menggunakan fungsi khusus. Ini fungsi yang fungsi khusus yang paling sederhana yaitu fungsi faktorial. Jadi ini kita sebut fungsi faktorial. Oke. Jadi kalau Anda pernah sekali lagi saya tekankan bahwa yang paling penting di dalam pokok bahasan ini adalah Anda mengenal bentuk fungsi khusus tersebut dan Anda tahu solusinya, dan begitu Anda menemukan fungsi
yang serupa, Anda bisa langsung pakai. Oke, Anda bisa langsung pakai. Nah, ini tadi sebagai contoh yang sederhana. Nah, selain fungsi faktorial, kita mengenal namanya fungsi gamma. Oke. Nah, fungsi gamma ini hampir sama dengan fungsi faktorial. Oke. Dua, fungsi gamma. Fungsi gamma. Fungsi gamma itu didefinisikan sebagai berikut. Ini gamma P sama dengan integral 0 sampai tabel hingga. Ini coba perhatikan definisinya gamma X pangkat P kurang 1 E pangkat minus X dx. Oke. Untuk P untuk P lebih besar daripada 0. Oke. Nah, coba perhatikan ini gamma P. Gamma P, kita bandingkan tadi dengan fungsi faktorial. Fungsi faktorial tadi integral 0 sampai tabel hingga. Integral 0 sampai tabel hingga. X pangkat N, E pangkat minus X, dx. Oke, ini tadi fungsi faktorial. Oke, N faktorial. Nah, coba perhatikan fungsi faktorial dua fungsi ini. Fungsi gamma. Ini fungsi gamma. Kemudian ini fungsi faktorial. Oke, nah semua sama kecuali yang ini. Oke. Berarti P kurang 1 sama dengan N. Oke. Berarti P kurang 1 sama dengan N. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan gamma P sama dengan P kurang 1 faktorial. Oke. Jadi gamma P itu sama dengan P kurang 1 faktorial. Jadi kalau misalnya kita punya gamma P tambah 1, gamma P tambah 1, berarti ini sama dengan integral 0 sampai tabel hingga. Ini P kurang 1 tambah 1, berarti di sini X pangkat P. E pangkat minus X dx. Sama dengan, ini coba perhatikan bentuk fungsi ini. Ini kita cuma mencocok-cocokkan saja. Ini sama dengan fungsi faktorial. Cuma di sini pakai P, di sini pakai N. Berarti ini sama dengan P faktorial. Jadi apa namanya? Secara umum kita sudah dapatkan dua relasi hubungan gamma P sama dengan P kurang 1 faktorial
kemudian gamma P tambah 1 sama dengan P faktorial. Oke, kita dapatkan dua hubungan itu. Nah, gamma P kurang 1, tambah 1 berarti ini sama dengan integral 0 sampai tak berhingga X pangkat P E pangkat minus X dx. Oke. Nah, kalau kita coba selesaikan ini, kita misalkan U, U sama dengan X pangkat P, ini integral parsial, du sama dengan P X P kurang 1 dx. Kemudian dv, ini kita misalkan, jadi ini, ini misalkan U, ini misalkan dv, berarti E pangkat minus X dx, berarti P-nya sama dengan kalau diintegralkan minus E pangkat minus X. Kita substitusi masuk. Gamma P tambah 1 ini sama dengan integral U dv dengan U sama dengan X pangkat P yang ini. Kemudian dv-nya E pangkat minus X dx. Nah, ini bisa ditulis sama dengan U kali P dikurang integral P du. Oke, saya kira Anda sudah pernah dapat penyelesaian integral seperti ini. U kali P berarti ini U-nya ini X pangkat P kali minus E pangkat minus X. Oke, berarti ini minus X pangkat P E pangkat minus X dikurang integral V minus E pangkat minus X 0 sampai tak berhingga. Ini sambungannya di bawah P X pangkat P kurang 1 dx. Ini batasnya ini saya tulis ulang saja supaya jelas, sorry. Ini sama dengan U kali P berarti minus X P minus X 0 sampai tak berhingga dikurang integral P minus E pangkat minus X du P X P kurang 1 dx. Oke. Nah, coba perhatikan suku yang pertama. Kalau tak berhingga, coba perhatikan tak berhingga berarti E pangkat tak berhingga sama dengan 0. Oke, itu sama dengan 0. Kemudian 0 kali
0 pangkat P itu sama dengan 0. Berarti kedua batas integralnya menghasilkan 0. Sehingga yang suku pertama ini hasilnya sama dengan 0. Kita tidak perlu tulis lagi. Minus jadinya positif. P-nya kita keluarkan. Ini P-nya kita keluarkan. P ini minusnya hilang karena ini minusnya hilang karena di sini minus. Oke. P ini integral 0 sampai tabel hingga E pangkat minus X E pangkat sorry 0 sampai tabel hingga E pangkat minus X P kurang 1 dx. Oke. Nah, coba perhatikan bentuk integralnya ini. Bentuk integralnya ini sama dengan gamma P. Oke, kalau Anda lihat definisi fungsi gamma di depan, yang integral itu sama dengan gamma P. Sehingga ini bisa kita tulis gamma P tambah 1 itu sama dengan P dikali fungsi gamma. Oke, gamma P. Nah, hubungan ini kita sebut dengan hubungan rekursif. Oke, jadi yang perlu Anda garis bawahi di fungsi gamma ini, yang pertama ini, oke, bahwa gamma P itu sama dengan P kurang 1 faktorial. Kemudian gamma P tambah 1 itu sama dengan gamma P dikali dengan fungsi gamma. Oke, nanti kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Kemudian gamma itu, fungsi gamma itu bentuk umumnya ini. Oke, ini Anda harus kenal. Jadi kalau kita punya bentuk integral seperti ini, itu sama dengan gamma P. Sebagai contoh seperti ini. Oke. Sebagai contoh, misal kita punya integral integral 0 sampai tabel hingga kita ingin menyelesaikan integral X pangkat minus 2/5 minus 2/5. Sorry, kita ambil yang bulat dulu. 2/5 minus 2/5 E pangkat minus X dx. Oke. Nanti yang pecahan kita bahas contoh X pangkat Nah, kalau kita ingin menyelesaikan bentuk integral seperti itu, X pangkat 5 E pangkat minus X dx. Nah, kita tinggal lihat bandingkan dengan bentuk umum fungsi gamma.
gamma P sama dengan integral 0 sampai tabur hingga X P kurang 1 E pangkat minus X dx. Oke. Nah, coba kita, jadi kalau kita ingin menyelesaikan bentuk fungsi seperti ini, kita tinggal bandingkan dengan fungsi gamma. Oke. Berarti ini sama dengan gamma P-nya, coba perhatikan P-nya, di sini X pangkat 5, di sini P kurang 1, berarti P kurang 1 sama dengan 5. Atau dengan kata lain, P sama dengan 6. Berarti ini sama dengan gamma kali 6. Berarti ini sama dengan integralnya gamma 6, berarti gamma 6. Tadi gamma P, berarti ini 6 kurang 1 faktorial, atau dengan kata lain 5 faktorial. Tadi kita punya hubungan di depan gamma P sama dengan P kurang 1 faktorial. Oke. Nah, itu apa? Ini contoh yang sangat sederhana bagaimana kita menerapkan fungsi gamma dalam menyelesaikan integral. Jadi menyelesaikan integral menjadi lebih mudah sepanjang kita bisa melihat pola fungsinya. Oke. Nah, contoh yang lain, gamma ini untuk hubungan rekursif, gamma 1/4 dibagi dengan gamma 2/4. Sorry, 9 9/4. Oke. Ini contoh yang kedua. Nah, untuk yang ini kita selesaikan dulu gamma 9 bagaimana kita menerapkan hubungan rekursif. Nah, tadi hubungan rekursif gamma P sama dengan P dikali gamma P kurang 1. Oke, berarti gamma 9/4, P-nya 9/4, berarti ini sama dengan 9/4 gamma 9/4 dikurang 1. Berarti ini sama dengan 9/4 gamma ini tambah 1. Kebalik. Sorry, hubungan rekursifnya terbalik. Harusnya gamma P tambah 1 sama dengan P dikali dengan gamma P. Oke, ini tadi hubungan rekursif ini juga Anda harus ingat baik-baik untuk fungsi gamma. Berarti gamma 9/4, gamma 9/4 berarti ini sama dengan gamma 9/4 itu adalah 5/4 ditambah 1. Oke. Jadi 5/4 tambah 1 itu sama dengan 9/4. Nah, Anda bandingkan dengan bentuk ini. Oke, bentuk ini berarti ini yang ini P-nya 5/4. Oke, berarti ini sama dengan 5/4 dikali dengan gamma 5/4. Oke. Ini fungsi gammanya. Oke. Nah, kemudian 5/4
gamma 5/4. Nah, 5/4 itu kita tahu itu sama dengan 1/4 ditambah 1. Oke. Nah, bandingkan lagi dengan hubungan rekursif. Bandingkan berarti sekarang P-nya 1/4. Oke, berarti ini 5/4 dikali 1/4 gamma 1. Oke. Nah, gamma 1/4. Gamma 1/4. Berarti ini sama dengan 5/16 gamma 1/4. Berarti ini sama dengan gamma 1/4 dibagi dengan gamma 9/4, ini sama dengan 5/16 gamma 1/4. Oke. Gamma 1/4-nya habis. Tinggal 1/5/16, ini sama dengan 16/5. Oke. Ini apa? Nanti saya juga kirimkan catatan kuliahnya yang di dalamnya terdapat beberapa contoh. Nah, ada untuk nilai-nilai khusus, fungsi-fungsi khusus ini untuk nilai-nilai khusus. 0 faktorial sama dengan 1. Oke. Jadi kalau Anda dapat 0 faktorial itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 0 faktorial itu adalah integral 0 sampai tabel hingga E pangkat X pangkat 0, E pangkat minus X dx. Ini sama dengan 1, berarti ini integral 0 sampai tabel hingga E pangkat minus X dx. Ini sama dengan minus 1/x 0 sampai tabel hingga. Ini sama dengan minus tabel hingga. Minus tabel hingga dikurang minus ini minus E pangkat minus X. Ini 0 batas integral 0 sampai tabel hingga sama dengan minus E pangkat minus tabel hingga dikurang E pangkat minus E pangkat 0. Yang ini hasilnya 0. Ini hasilnya 1, minus 1, minus minus, ini sama dengan 1. Oke, ini 0 faktorial. Jadi kalau Anda dapatkan 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, khusus untuk gamma, nilai khusus fungsi gamma, ini pembuktiannya ada di catatan kuliah. Nanti saya kirimkan. Jadi tadi saya tuliskan kembali n faktorial sama dengan 0 faktorial sama dengan 1, gamma 1/2 itu sama dengan akar pi. Oke, nanti pembuktiannya saya kirimkan. Sebagai contoh, integral 0 sampai tabel hingga X pangkat 3/2 E pangkat minus X dx. Oke. Ini kita bandingkan dengan bentuk fungsi gamma. Gamma P tadi bentuk umumnya fungsi gamma X integral X P kurang 1 E pangkat minus X dx. Nah, kalau kita bandingkan kedua fungsi ini, berarti di ruas kiri ini P
kurang 1 sama dengan 3/2. Oke, jadi P kurang 1 sama dengan 3/2, berarti P sama dengan 3/2 ditambah 1 sama dengan 5/2. Oke. Berarti integral ini yang di kiri ini sama dengan gamma 5/2. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa nilai gamma 5/2. Oke. Nah, dari hubungan rekursif, nah ini gamma P tambah 1 ini sama dengan P gamma P. Oke. Nah, berarti gamma 5/2 berarti sama dengan gamma 5/2 berarti 3/2 ditambah 1. Oke. Ini sama dengan, ini gamma P tambah 1, P sama dengan P gamma P, berarti gamma 3/2 ditambah 1, ini P-nya berarti 3/2 gamma 3/2. Oke. 3 sama dengan 3/2, gamma 3/2 itu sama dengan gamma 3/2 berarti 1/2 ditambah 1. Oke, jadi apa? Begitu kita dapatkan bentuk fungsi gammanya, setelahnya itu ya kita tinggal terapkan hubungan rekursifnya. Oke, berarti ini sama dengan 3/2. Nah, khusus yang bagian ini, bandingkan lagi dengan ini, sekarang P-nya adalah 1/2. Oke, berarti di sini 1/2 gamma 1/2. Oke. Nah, sama dengan 3/4 gamma 1/2 sama dengan tadi akar pi. Jadi integral ini itu hasilnya sama dengan 3/4 per akar pi. Oh, Pak, tadi lewat. Di mana ini didapat? Di mana? Yang mana? Ini tadi gamma 1/2 sama dengan akar pi. Ya, itu apa? Itu pembuktiannya. Jadi tadi ada nilai-nilai khusus. Jadi kalau 0 faktorial sama dengan 1, itu tadi kita sudah buktikan. Kemudian gamma 1/2 sama dengan akar pi. Nah, pembuktiannya gamma 1/2 akar pi ini Anda bisa lihat nanti di catatan kuliah yang akan saya kirimkan. Oke. Jadi gamma nilai khususnya itu gamma 1/2 sama dengan akar pi. Oke. Nah, terakhir untuk fungsi gamma. Tadi hubungan rekursif, ini kita gamma P tambah 1 sama dengan P gamma P. Oke. Dan ini bisa kita tulis gamma P sama dengan 1/P gamma P tambah 1. Oke. Nah, ini untuk bisa kita gunakan untuk menyelesaikan nilai fungsi gamma negatif. Oke. Nah, misal gamma 1,3. Oke, ini sekarang kita gunakan yang ini. Kalau dia nilainya negatif, kita balik kita gunakan hubungan rekursif itu. Oke. Nah, sekarang gamma minus 1/3, berarti P-nya minus 1/3, berarti 1 minus
minus 1,3 dikali gamma P-nya minus 1,3 ditambah 1. Berarti ini sama dengan seper minus 1,3 gamma minus 1,3 tambah 1 berarti ini minus 0,3. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi yang ini. Bagian ini. Kita P-nya sekarang minus minus 0,3. Berarti ini seper minus 1,3 seper minus 0,3. Nah, sekarang ini gamma minus 0,3 ditambah 1. Oke. Ini sama dengan ini kalau ini di seper minus 1,3 seper minus 0,3 minus 0,3 ditambah 1 berarti ini gamma 0,7. Oke. Gamma 0,7 itu bisa dilihat di fungsi tabel fungsi gamma. Oke. Jadi apa namanya? Fungsi gamma itu punya tabel, Anda bisa lihat di internet tabel fungsi gamma sama dengan tabel fungsi sinus dan kosinus. Oke. Jadi kita bisa cek. Jadi apa? Nilai gamma 0,7 itu Anda bisa cari di tabel fungsi gamma. Oke. Satu lagi. Jadi ini kita pakai untuk P lebih kecil daripada 0. Yang tadi di awal kita mendefinisikan fungsi gamma. Ini P lebih besar daripada 0. Nah, bagaimana kalau gamma 0? Nah, kalau gamma 0, nah, berarti kita punya seper 0, gamma 0 tambah 1. Nah, berarti seper 0, gamma 1. Seper 0 sama dengan tak berhingga, berarti ini sama dengan tak berhingga. Oke, jadi kalau gamma 0, penyelesaiannya adalah tak berhingga. Oke. Berarti kalau gini, kamu ya boleh jangan dimakan. Di sini ada yang mau di silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, nanti saya kirimkan tugasnya. Nanti jam kita kuliah elektronika jam 10.15 ya. Kita istirahat dulu sedikit, 10.15 kita kuliah. Masa boleh masak? Pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.